Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, kita akan lanjutkan setelah mengkonsumsi snack yang ada tadi, nggih. Jadi untuk langkah kelima dalam pembahasan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Ayah dan ibu itu kan memiliki peran berbeda, nggih. Tapi kewajibannya, apabila di antara ibu-ibu mungkin ada yang menjadi orang tua tunggal, itu mboten nopo-nopo. Nanti kan bisa dibantu sama kakek, nenek, paman dan bibi. Asalkan peran sebagai orang tua yang baik itu dianut oleh semua anggota keluarga, nggih. Ibu-ibu mungkin ada yang mau menceritakan terutama untuk ayah, peran ayah di rumah. Mungkin apa yang dilakukan ayah untuk ikut mendidik anak di rumah ibu-ibu. Mungkin Umi Nani. Saya akan bercerita Mboten usah baca, ndak apa-apa Umi Nani. bagaimana peranan ayah, suami saya niku mengasuh anak-anak saya 3 di rumah. Ini macam-macam sifatnya, itu ada yang berbeda, ada yang ngalem, ada yang ngambulan. Nah, ini menangani watak-watak anak seperti itu. Kita sebagai orang tua harus bekerja sama, karena anak itu misalnya membuat kesalahan atau tidak cocok dengan pemikiran kita, itu kan dikasih tahu, diberi penjelasan. Itu kadang kan emosinya kan tidak sama. Ada yang sing ngalem niku, sing ngalem itu kan minta kalau dikasih sedikit katanya kita yang jahat, nih. Kalau yang satunya yang merasa tersinggungan itu kalau dikasih tahu katanya kita yang jahat, nih. Nah, jadi kita sebagai orang tua memang harus bekerja sama, terutama ayah nih. Ayah niki kan sosok ini tuh biasanya untuk nakut-nakuti. Ya, biasanya ayah ini untuk nakut-nakuti. Misalnya anak kita nakal, panggilkan, "Wah, ini tak ada yang ayah." Padahal ayah ini lembut. Lembut ayah ini, cuma karena sedikit-sedikit panggilkan ayah, jadi ayah ini di mata anak katanya ini ayah ini jahat. Padahal ayah ini memang kebapak-bapakan. Kalau ibu lemah gemulai, lemah lulai. Kalau ngasih tahu anak itu dengan lembut. Kalau ayah masih dengan cara membentak-bentak. Mungkin itu. Kalau nyimpang dari materi ini mungkin bisa dibenarkan atau ditanyakan lagi. Terus perasaannya Umi waktu ayah ikut berperan dalam pengasuhan anak bagaimana? Perasaan saya itu ya senang sekali, karena apa? Bisa membantu kesulitan saya dalam mengasuh anak-anak. Misalnya anak saya yang satunya itu, kan anak saya 3, yang satunya lagi kalau dikasih tahu, misalnya disuruh tumbas no itu kan tidak mau. Terus saya bilang, kok tak ada yang ayah? Gitu. Takut, dengan terpaksa dia berangkat. Jadi ayah di sini sosoknya membantu sebagai den-weden, nakut-nakuti. Kalau tidak ada ayah mungkin anak itu ya kurang kurang nurut. Nah, jadi fungsinya ayah itu kalau di dalam rumah tangga saya itu den-weden, ada no ayah, takkan. Tapi sering kan main sama anak-anak nih. Kalau itu ya waktu jadi den-weden juga ayah ini profesional juga sebagai
dia juga main misalnya ke jembatan di PTP itu, dia juga main ke sana, ke pantai. Ayah ini juga ikut. Terutama ayah ini disiplin sekali ya. Misalnya mau sholat anaknya itu dicari, saya itu malah enak, malah saya di mata anak saya itu yang orang yang sabar. Kalau ada ayah, anak-anak ini takut, jadi menumbuhkan rasa kedisiplinan anak-anak. Begitu, terima kasih. Oke, alhamdulillah nggih. Berarti kesimpulannya itu ayah niku bisa bermain sama anak, bisa untuk sebagai pendisiplin gitu. Iya. Nggih, berarti sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah itu memberikan dampak tersendiri nggih. Nggih. Oh, gitu. Nah, berarti sosok ayah itu dalam keluarga itu keterlibatannya dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah nggih. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi cara kelima menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama, ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak. Nggih, untuk Mbak Mut mungkin ingin menceritakan tentang peran ayah. Peran ayah itu bagi saya sangat penting, terutama buat menanggapi anak, terus kerja, terus biar anak itu takut, terus biar disiplin gitu aja wis. Sama kesimpulannya wis. Mbak Mut dulu waktu kecil gimana Mbak Mut? Punya ayah, tentang ayah. Ayah Saya Mbak itu Mut takut dulu. sama ayah. Takut berbakti Kepada ayah. Kalau ayah bilang, ayo ngaji, ngaji. Diajak main kemana aja Mbak Mut dulu Mbak Mut? Oh, kalau saya nggak diajak main, diajak ke kebun, cari Itu kayu, ngarit, gitu. Anu kopi Mbak Mut? Oh iya, leles kopi, Nggih. kopi, gitu. main pernah dicengklek lihat nonton film Oh enggak ada film, enggak ada film. Dulu berarti lihat nonton kuda dicengklek Oh iya, itu termasuk serapan main. sapi, Ya, gitu. sama Iya, jalan juga. kencang Ya, gitu. ya. Berarti hiburannya dulu kalau bermain sama ayah itu mainnya ke kebun ya Mbak Mut ya? Kalau Umi dulu gimana Umi? sama ayah saya itu ayah bagi saya itu pokoknya hebat Ayah yang ayah hebat. saya yang ayah hebat ayah itu sayang sama saya ayah saya itu sayang terus sekarang warisannya ayah saya itu saking sayangnya sampai sekarang saya menikmati tapi saya itu sebagai bakti sebagai anak saya tiap hari tiap sholat itu tiap saat saya selalu ingat sama orang tua saya meskipun beliau sudah mati sudah meninggal tetap saya kirim doa Berarti mengingat jasa ayah ayah itu hebat ayah menjadikan Tulang punggung. karakter saya ini sebagai orang yang kuat karena didikan ayah saya begitu Bu Tika. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sama peserta, saya masih sanggup jawab. berarti dalam hal ini orang tua harus pintar mengasuh anak di rumah nggih. Ini ada contohnya di banner ini. Terutama orang tua itu harus meluangkan waktu untuk bersama anak, entah itu bermain nggih, atau mendiskusikan gimana hari anak di sekolah, pas waktu bermain sama teman-temannya gitu. Ayah sayang sekali sama saya. Saya juga sayang sama ayah. Oh, ayah saya sayang. Tapi kalau ayah saya itu tidak sayang, mungkin saya juga tidak begitu dekat dengan ayah saya. Misalnya kayak gitu. Jadi ayah yang dekat dengan anaknya itu kan ada kadang ayah
bukan tidak peduli, ayah memang selalu memikirkan tugasnya kan. Tugas ayah itu misalnya cari uang, menafkahi keluarga. Jadi waktu ayah itu sedikit dalam keluarga, itu menjadikan ayah itu jauh dengan anaknya, jauh perasaannya itu. Mungkin yang merasa dekat itu misalnya karena sering sama neneknya, sama ibunya, mungkin lebih dekat dengan itu. Jadi ayah dikira tidak sayang sama kita itu. Padahal ayah itu saking mempertanggungjawabkan tugasnya sampai lupa misalnya main sama kita, misalnya berbincang-bincang sama kita, misalnya mau berbincang-bincang, ayah itu lelah malam hari. Bukan ayah itu tidak sayang, mana ada orang tua yang tidak sayang, karena sibuknya mungkin begitu, waktunya jadi sedikit, terus kita mempunyai anggapan bersuudon, tidak bersuudon sama ayah. Oh, kapan hari ayah? Tidak ada hari ayah. Sudah Ada hari ayah ada. Lewat hari berapa, Mbak? Lewat. ada. Terus kok tidak ada hari nenek? Padahal nenek itu juga dalam hidup kita itu ya banyak berperan. Nenek itu juga sayang sama kita. Kadang kan misalnya orang tuanya, ayah sibuk, ibu sibuk, kita dititipkan sama nenek. Kenapa kok tidak ada hari nenek, kakek? Gitu. Nyoba diusulkan. Iya, itu karena saya sekarang juga menjadi nenek. Kalau begitu kan kasihan kalau tidak ada hari nenek, kakek, kan tidak dianggap. Gitu. Sebelum ada hari ibu, sebelum ada hari ayah, kan ada nenek dulu kan. Jadi tolong saya mau mempelopori hari nenek sedunia. Berarti Umi sama Mbak Mut sudah merasakan jadi anak nih, yang berhubungan sama ayah, terus sudah merasakan jadi istri yang memiliki suami untuk ayahnya anak-anak gitu nggih. Berarti sudah paham lah pentingnya ayah di dalam rumah tangga nggih. Nggih, berarti untuk sesi ini yang melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari selesai nggih. Ibu-ibu boleh istirahat dulu, mungkin sambil ngemil-ngemil nggih. Sampai jam boleh, Mbak? Boleh, monggo. Kita Ya, mau kita itu dengkul lorong. Samburan. nggih. Nggih pun monggo, kita bentar lagi bahas kemarin yang bantuannya masuk dan tidak nggih. Nggih pun, monggo istirahat.